Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita udah lama nih ya nggak bahas lanjutan serial on becoming a trainer. Nah, terakhir kalau nggak salah kita bahas soal personal branding. Ya, bahasan kali ini akan ada sambungan dengan personal branding eh, dan juga sambungan video-video sebelumnya lagi sih. Ya. Tapi at least bagi yang belum nonton, silahkan tonton dulu personal branding seorang trainer. Nah, baru kita lanjut bahasan kali ini. Oke, jadi bahasan kali ini itu saya mau kasih judul bahwa sebagai seorang trainer kita nggak bisa purely menjadi pebisnis. Oke, apa maksudnya? Tentu saja ini pandangan saya ya, belum tentu semua orang setuju, tapi nanti kita akan bahas kenapa saya berpandangan demikian. Ingat ya, kalimatnya sengaja saya pilih bukan tidak boleh berbisnis training, tetapi sebagai seorang trainer kita tidak bisa pure menjadi pebisnis. Saya mau kasih alasan ini. Alasan ini adalah salah satu yang menjadi dasar penulisan buku kelima saya, Nasihat Diri untuk Para Pembelajar. Jadi buku itu sebenarnya ide awalnya adalah kegalauan saya ketika melihat situasi di korporasi sih terutama ya, paling banyak di korporasi karena saya kebetulan ada di situ, yaitu banyak investasi pelatihan pengembangan dikeluarkan oleh organisasi bahkan bisa sampai miliaran, tapi selalu ada pertanyaan soal hasilnya apa sebenarnya. Nah, kemudian satu kali saya baca sebuah buku yang tidak terlalu tebal tetapi isinya menohok-nohok. Buku itu adalah judulnya Ta'lim Muta'alim ya, buku yang kalau bagi teman-teman yang di pesantren itu buku bahasan awal wajib dipelajari. Jadi ada satu kalimat di dalam buku tersebut ya, Syekh Zarnuji penulisnya menuliskan bahwa di masa beliau even di masa beliau ilmu itu demikian melimpah, tetapi kenapa keberkahan demikian sedikit. Nah, kalimat itu seperti membuat saya merenung panjang gitu. Karena langsung mengaitkan pemikiran yang di buku tersebut dengan apa yang saya gelisahkan tadi ya. Kenapa investasi demikian besar, bahkan kalau dipikir-pikir investasi pengembangan di level korporasi itu mungkin lebih besar daripada investasi di pendidikan dasar. Ya kan, kita bayar uang sekolah anak itu kalau di compare dengan budget pengembangan di corporate yang cukup besar itu lebih gede di sana gitu per orangnya. Nah, tapi kenapa hasilnya kok tidak? Ya kita selalu ragu lah dengan hasilnya apa sih sebenarnya gitu. Nah, bagi saya memahami kalimat tadi ya, ilmu demikian melimpah, yaitu yang disediakan oleh organisasi, baik disediakan sendiri maupun pakai vendor, tapi keberkahan itu ya hasilnya kok nggak kelihatan. Nah, kalimat tadi itu menjadi pembuka kitab Ta'lim Muta'alim yang isi kitab tersebut adalah menjelaskan soal adab belajar. Jadi kenapa teman-teman di pesantren itu diwajibkan untuk belajar itu dulu, karena ilmu yang sedemikian banyak itu nggak ada gunanya kalau tidak dipelajari berdasarkan adab belajar tadi. Nah, di titik itulah kemudian saya menyadari sepertinya justru adab itulah yang hilang di pembelajaran di korporasi. Teknologi makin canggih, konten makin luar biasa komprehensif, makin mudah gitu ya. Jadi orang yang memfasilitasi pembelajaran di korporasi itu sudah dituntut ya untuk membuat pembelajaran itu demikian mudah diakses, mudah dipahami, mudah dipakai sebenarnya. Karena kalau nggak laku, ya kan. Nah tapi sudah dibuat semudah itu pun kok nggak mesti setiap orang kemudian mendapatkan manfaat segera dari ilmu yang dipelajari. Ya karena adab tadi yang hilang gitu. Nah, adab terhadap ilmu, ya kan, adab terhadap guru, ya kan, yang memang guru juga sudah
istilah guru udah jarang banget dipakai di korporasi. Jadi trainer, jadi fasilitator misalnya namanya, jadi konsultan. Sebenarnya kan hakikatnya guru tuh, tapi ya, esensi keguruannya jadi udah hilang sebenarnya di korporasi. Jadi adab terhadap guru, adab terhadap ilmu, adab terhadap proses belajar itu sendiri hampir nggak disentuh, ya kan? Langsung masuk ke dalam ilmunya itu sendiri. Nah, itulah sebabnya kemudian saya nulis nasihat diri untuk para pembelajar, tujuannya supaya ngajakin lagi lah orang untuk menyadari bahwa dasar dari seluruh proses pembelajaran itu ada attitude, learning attitude. Kalau seandainya kita nggak punya itu, maka sebenarnya ilmu itu hampir-hampir akan sedikit gunanya. Ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi kita paham ilmunya, tapi manfaat ilmunya buat kebaikan kita dan keluarga kita dan organisasi kita nggak gede. Atau ya sama sekali kita nggak nangkep. Jadi dua kemungkinan itu, kita nggak nangkep sama sekali, atau kita nangkep ya tapi berkahnya, manfaatnya itu nggak kerasa. Gitu, nggak menjadikan kita jadi individu yang lebih baik. Misalnya ya, belajar ilmu persuasi, tapi ilmu persuasinya dipakai buat korupsi misalnya, buat nego, fraud misalnya, itu ya ilmunya kepake tapi tidak berkah, atau nggak kepake sama sekali ya, nggak nangkap sama sekali. Nah, tapi ada penyebabnya. Nah, di video ini nih, intisari video di situ. Ada penyebab kenapa adab belajar itu seperti hilang di industri training gitu. Kita mau bahas beberapa aspeknya. Saya mau bahas dulu dari sisi kita sebagai pembelajarnya, pesertanya. Lalu nanti di akhir saya akan tarik ke kita sebagai trainer itu seperti apa sebenarnya menyumbang di permasalahan ini. Jadi gini, kalau kita mau belajar, kita harus punya adab belajar, harus punya penghargaan terhadap ilmu, harus punya respect terhadap guru. Nah, masalahnya sekarang ini banyak korporasi itu saya amati memperlakukan training provider itu selayaknya memperlakukan vendor-vendor lain. Nah, ini yang problem, ya. Ini problem. Vendor lain jualan stationery, jualan peralatan-peralatan kebersihan, itu nggak bisa disamain sama vendor training. Kenapa? Karena kalau sama vendor lain kita cuman beli barangnya atau beli jasanya, tapi kepada training provider kita sebenarnya pengen belajar, pengen berguru, bener nggak? Ya kan? Kalau kita nggak pengen berguru, nggak pengen belajar, ya nggak perlu kan? Kita bisa baca. Kenapa nggak kita baca sendiri misalnya kan? Baca buku sendiri gitu, atau ya belajar sendiri lah gitu. Kenapa kita ngundang konsultan, trainer, fasilitator? Kenapa? Karena kita pengen berguru sebenarnya. Nah, hakikat berguru ini yang hilang. Sehingga kemudian kita memperlakukan training provider sama seperti vendor-vendor lain. Ya, cara kita menghadapi vendor, cara kita berbicara, itu saya sering mendapati situasi yang kadang-kadang saya amati nggak pantas. Coba deh, apakah perilaku kita kepada training provider itu sama dengan perilaku kita kepada guru-guru kita dulu, guru-guru waktu kecil gitu ya? Pasti beda. Dulu kita punya hormat, punya respect, punya saya tidak saya ini poin sampai sini tolong jangan dipahami saya pengen menjadi trainer yang gila hormat, bukan itu ya. That's not the point. Nanti saya akan bahas, ini ada sumbangannya juga dari sisi trainer juga ya. Jadi poinnya adalah pada saat kita ingin berguru kita mesti pasang attitude yang tepat. Kita bisa memperlakukan training provider sebagai calon guru kita. Karena itu nggak terjadi, ya, attitude-nya adalah attitude memperlakukan guru ini sama dengan vendor-vendor lain. Disitulah satu keberkahan mulai hilang. Ya, satu keberkahan mulai hilang ada di situ. Nah, tapi
permasalahan ini bukan murni ya, penyebabnya adalah dari sisi kita sebagai orang yang mau belajar ya. Menurut saya juga ada sumbangan dari sisi trainernya sendiri. Nah, di sini poin lebih berat ya, lebih banyak yang penekanannya. Saya ingin mengatakan bahwa situasi hilangnya adab belajar dari peserta itu juga disumbang dari hilangnya adab mengajar dari para guru. Nah, para guru atau trainer akhirnya kan menjadikan training itu bisnis. Which is oke ya, sekolah juga bisnis ya kan. Tapi saya katakan tadi, kita tidak bisa pure berbisnis. Mengapa? Satu, yang kita bawa itu ilmu. Kita bukan bawa barang. Kita bukan bawa ya benda-benda atau layanan-layanan lain lah. Ilmu ini sebagai sebuah pertukaran ini nilainya nggak main-main. Ilmu ini bisa menaikkan derajat orang. Barang nggak bisa menaikkan derajat orang. Kalaupun ada orang tampak keren karena barang tertentu, ya itu hanya tampak saja. Tapi derajat orang itu tidak betul-betul meningkat dengan barang. Dia hanya tampak meningkat. Gitu. Nah, tapi ilmu bisa menaikkan derajat orang. Sehingga ilmu ini nggak boleh sembarangan dibawakan. Maksudnya dibawakan tuh kita sebagai individu membawakannya, menawarkannya nggak boleh sembarangan. Kita harus menempatkan diri, memasang settingan diri kita dalam posisi yang jangan sampai karena orang meremehkan kita, dia jadi meremehkan ilmunya. Padahal ilmunya dengan kita itu berbeda. Ilmu itu mulia. Saya punya banyak kekurangan, tapi saya punya tugas menyampaikan ilmu ini. Nah, masalahnya peserta yang bertemu dengan saya ngelihatnya saya. Kalau saya yang bawa ini punya akhlak yang buruk, maka dia akan memandang ilmu itu buruk. Salah satu ciri-cirinya begini. Kita mungkin udah sering dengar orang mengatakan, leadership tuh gitu-gitu aja. Selling tuh cuman gitu-gitu aja kok. Ngapain? Sesinya cuman gitu-gitu aja. Ini adalah indikasi dari orang tidak mendapati ya, kemuliaan sebuah ilmu yang bisa jadi disumbang oleh kita sebagai pembawanya. Jadi agak berat ya. Nah, tapi tenang, saya tidak ingin mengatakan bahwa kita harus jadi manusia sempurna. Tidak mungkin. Ya, bukannya tidak, tapi tidak mungkin. Saya hanya ingin mengatakan, ini balik ke bahasan kita di awal. Trainer itu guru, maka guru mesti menampakkan hakikat dirinya sebagai pembelajar, sebagai orang yang sungguh-sungguh terhadap ilmu. Nah, ini menariknya. Kesungguhan kita terhadap ilmu, kekaguman kita terhadap ilmu ini yang nanti akan membuat kita membawakan diri dengan lebih baik. Jadi orang itu akan bisa melihat hidupnya ilmu dalam diri kita, bukan karena kita sudah sempurna, tapi karena kok ini orang begitu gandrung sih sama ilmu ini gitu loh. Ini pasti ada sesuatu sama ilmu ini nih gitu. Nah, cara kita membawakan inilah yang akan membuat respect jadi tumbuh. Kita nggak perlu menghadirkan respect dengan hal-hal yang permukaan, dengan penampilan, dengan peralatan. Ya itu penting, itu boleh-boleh saja. Ya, mau pakai laptop yang bagusan biar keren, mau pakai pointer yang bagusan, mau pakai pakaian yang bagusan biar keren. Itu sih oke-oke saja ya. Tetapi behavior kita lah yang menentukan apakah kita akan direspek apa tidak. Dan fondasi dasar dari respect adalah kesungguhan kita sebagai guru, aka kesungguhan kita sebagai pembelajar. Orang yang bertemu dengan kita dan merasakan aura pembelajar, insya Allah akan terinspirasi untuk menelusuri ilmu itu lebih lanjut. Karena sebenarnya tugas kita paling banter sebagai seorang trainer itu hanya mengantarkan orang masuk ke dalam pintu sebuah ilmu. Ya kan? Training itu paling berapa sih? Zaman sekarang training nggak bisa panjang-panjang kok. Ya dulu ada pusdiklat ya. Pelatihan orang itu saya lihat bapak saya itu di pusdiklat 2 tahun gitu pendidikan.
nggak menjalankan tugas keharian tapi buat pendidikan. Sekarang kayaknya tuh udah nggak bisa semewah itu ya, orang paling training 1-2 hari itu udah cukup, karena model pembelajaran berubah. Nanti kan kita bahas di video yang lain, model pembelajaran berubah juga, jadi kita ketemu tuh cuma sebentar. Nah, maka tugas kita adalah mengantarkan orang ke pintu masuk yang membuat dia kemudian termotivasi menelusuri sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena kebutuhan dia beda, nggak sama dengan kita. Dia akan mencari yang dia butuhkan. Yang kedua, ilmu sekarang udah tersebar di mana-mana. Ilmu tuh tinggal di googling, tinggal di search aja, tinggal dibeli bukunya, udah nggak kayak dulu. Nah, cuman orang akan termotivasi menghampiri ilmu itu kalau pembukaannya itu yang membuat dia terinspirasi. Nah, tugas kita jadi menantangnya di situ, teman-teman, sebagai trainer. Tugas kita, nah, ini kemudian berimplikasi kepada beberapa hal menurut saya. Kita harus memasang tadi ya, attitude sebagai pembelajar, sehingga kita kemudian tampak sebagai, ya kalau boleh pakai istilah yang rada bombastis, penggila ilmu lah. Nah, kalau kita penggila ilmu, maka orang akan melihat cahaya itu dalam pembawaan kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, konsekuensi kita nggak bisa pure sebagai pebisnis adalah ya beda dengan kita jualan barang lain yang kita pure ngomongnya bisnis ya, ngomongnya hitung-hitungan angka ya, profit. Di training menurut saya sih kalau bisa poin uang itu jangan sampai jadi sesuatu yang terlalu kentara. Saya nggak bukan katakan bahwa nggak boleh kita ngomongin uang, nggak boleh kok ya. Cuman jangan sampai itu jadi sesuatu yang terlalu kentara, bahwa kita tuh tampak nyari duit banget gitu loh. Nah, tapi gimana caranya? Kan kita butuh juga. Gitu kan. Caranya adalah kasih value. Daripada kita berurusan dengan duit, harga, investasi, mendingan kita berurusan, mencurahkan pikiran kita untuk kasih value. Pastikan yang kita tawarkan itu ilmu dan proses belajar itu bagi klien kita valuable, more than valuable. Pastikan itu. Sehingga ada dua kemungkinan. Orang yang punya duit nggak akan nawar, nggak akan ngomongin duit karena melihat ini too valuable, ini terlalu bernilai. Itu kemungkinan pertama. Jadi dia nggak merasa perlu menawar. Yang kedua, kalaupun ya, dia merasa ini too valuable, tapi dia nggak punya budget, dia juga tidak akan atau akan mundur sendiri lah ya, akan terus terang mundur sendiri karena saya lihat ini terlalu bagus, saya nggak berani, nggak tega untuk melakukan penawaran karena kayaknya jauh banget dengan apa yang kami sediakan. Jadi kita nggak perlu berurusan dengan angka itu, kita berurusan dengan value yang mau kita kasih. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana kita menghadirkan value ini kepada klien kita. Itu insya Allah akan jadi bahasan tersendiri lah ya. Nah, tapi sampai sini dulu, jadi bahwa we cannot becoming a purely businessman di dalam dunia training. Jangan sampai itu yang kerasa gitu. Jangan sampai duit itu yang kerasa. Yang kerasa haruslah ilmu, yang kerasa haruslah value dari proses pembelajaran itu. Dan itu konsekuensinya kita balik lagi ke bahasan awal dong ya. Kita harus menjadi pembelajar yang sungguh-sungguh sehingga orang merasakan kekaguman terhadap ilmu. Ya, karena kita nggak mungkin sempurna tadi kan. Kita nggak mungkin sempurna sebagai seseorang, sehingga at least ya kekaguman terhadap ilmu itu akan membuat orang penasaran dengan ilmu itu sendiri ya. Kemudian akhirnya bisa berterima kasih ya, at least menghadirkan respect karena hal itu, karena poin tersebut. Nah, konsekuensi yang lain adalah karena kita tidak bisa purely as businessman, maka pola bisnis di training industry ini juga harusnya beda dengan bisnis lain. Saya tidak termasuk trainer yang senang dengan atau respect dengan iklan-iklan yang terlalu bombastis kalimat-kalimatnya.
Karena saya tahu persis sebuah ilmu itu perlu diperjuangkan untuk dipahami, untuk dipraktekkan. Jadi nggak mungkin ada training yang mengubah hidup orang, membuat Anda langsung jadi kaya. It's impossible, it's just impossible. Nah, semua ilmu itu perlu diperjuangkan untuk diamalkan. Jadi pasti perlu waktu. Jadi kelas 1-2 hari seminggu kita tuh nggak mungkin mengubah hidup orang seketika. Kalaupun ada kebetulan aja. Ya bukan karena kita juga gitu ya. Dia masih harus berjuang panjang. Nah karena itu model bisnis di training industri menurut saya yang harus dengan bahasa yang sewajarnya, bahasa yang nggak bombastis, bahasa nggak terlalu lebay gitu ya, bahasa yang to the point dan ya apa ya nggak lebay lah itu intinya. Ya saya suka geli sama istilah-istilah yang terlalu lebay, powerful apa gitu ya. Nah tapi kan nanti ada komen lagi nih, tapi kan kalau kayak gitu nggak laku. Nah ini kalau ada komentar begini, nonton video saya yang personal branding seorang trainer, atau itu bisa dipakai juga personal branding dari training company. Jawabannya ada di situ ya. Gitu. Orang beli bukan karena bombastisnya bahasa ya, tapi karena hal yang lebih hakiki. Begitu kira-kira teman-teman. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.